Hai semuanya, selamat datang. Di video episode kali ini, kita akan membahas sebuah tragedi yang sangat memilukan dan dianggap sebagai tragedi terburuk dalam sejarah pelayaran Korea selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini, gengs. Dan ini juga sebenarnya merupakan requestan dari kalian semua ya. By the way, buat kalian yang suka nonton drama Korea nih, pasti nggak asing dong sama yang namanya Pulau Jeju. Nah, memang Pulau Jeju nih merupakan destinasi wisata yang terkenal banget untuk negara Korea Selatan, yang kalau di sini tuh ibaratnya kayak Bali lah. Karena pulau ini memang biasa dijadikan ya tadi tempat wisata yang bisa dibilang eksotis. Gak cuman buat bulan madu aja, gengs, tapi juga biasanya ini tuh menjadi tempat buat para pelajar melakukan study tour. Karena di sana memang memiliki hutan dan kekayaan alam yang kaya banget. Makanya biasanya tuh skincare Korea yang biasa kita pakai buat sling-sling itu rata-rata klaim dari ingredientsnya berasal dari bahan-bahan alam yang terdapat di Pulau Jeju, gengs. Perjalanan menuju Pulau Jeju sendiri itu biasanya bisa ditempuh melalui jalur darat maupun jalur udara. Nah, kalau kalian suka mabok ya minum antimo aja. Soalnya memang kalau kalian ke pulau ini melalui jalur laut, risikonya itu lumayan tinggi, gengs. Karena kapal itu akan melewati daerah lautan yang harusnya terkenal deras banget. Nah, cerita ini tuh mengisahkan tentang adanya kapal dari para pelajar yang tenggelam saat mereka ini ingin melakukan studi tour ke Pulau Jeju. Di mana kecelakaan itu sudah menewaskan 304 orang. Yang mana karena ini judulnya study tour ya. Jadi 250 orang diantaranya adalah pelajar semua. Pokoknya ceritanya itu sedih banget, gengs. Soalnya kayak banyak adegan di mana para remaja nih nelpon ke orang tua mereka untuk kayak ngucapin salam perpisahan karena mereka tahu nih mungkin mereka tidak akan selamat. Lu bayangin itu, coba apa nggak merinding? Yang jelas pokoknya tragedi ini disebut-sebut juga berkaitan dengan kasus korupsi di dalam birokrasi pemerintahan Korea Selatan. Selain itu pun, tragedi ini juga membuat Perdana Menteri dari Korea Selatan yang menjabat pada saat itu mundur. Jadi ini kasusnya nggak cuma sekedar kasus kecelakaan aja, gengs, tapi cukup kompleks, di mana jadinya melibatkan juga ranah politik dan meluasnya kemana-mana. Awal mula ceritanya seperti ini. Ada sekelompok siswa dari SMA Danwon di kota Ansan. Nah, mereka ini berencana untuk melakukan sebuah study tour ke Pulau Jeju. Akhirnya mereka menentukan yaitu tanggal keberangkatannya, yaitu pada tanggal 15 April 2014. Lalu yang namanya juga study tour ya, dari sekolah. Pasti dananya itu kan juga terbatas. Untuk itu mereka memang memilih pergi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal feri Sewol yang memang lebih murah dibandingkan naik pesawat terbang. Tapi sebenarnya kapal feri Sewol ini yang mereka gunakan itu jatuhnya belum tua-tua amat lah. Dimana kapal itu tuh dibuat di Jepang pada tahun 1994. Terus di tahun 2012-nya kapal itu diberi perusahaan Changhaejin Marine. Nah, ketika kapal itu dibeli, kapalnya udah direnovasi nih, yang sudah dibener-benerin. Lalu ditambahlah 3 kabin di kapal itu, yaitu di dek 3, 4, dan 5. Nah, 3 kabin itu memungkinkan kapal untuk melakukan penambahan penumpang sebanyak 116 orang. Namanya ini kan kapal untuk semacam wisata ya, kapal mengangkut. Pastinya concernnya ini gimana caranya biar bisa muat banyak orang, biar makin cuan. Nah, setelah direnovasi, karena memang menambah beberapa material tadi ya, berat kapalnya ini bertambah sebanyak 239 ton menjadi sekitar 6.825 ton. Namun, dalam uji kelayakannya, kapal ini tuh sebenarnya sudah lulus standar keamanan dan akhirnya mulai beroperasi pada tanggal 15 Maret 2013. Karena emang kapalnya ceritanya ini jatuhnya baru renovasi setahun yang lalu di 2013, jadinya kan kelihatannya emang udah bagus lagi tuh. Makanya sekolah Danwon ini memutuskan untuk menyewa kapal tersebut untuk pergi ke Pulau Jeju. Dan memang juga sebenarnya kapal Sewol ini udah sering bolak-balik ke Pulau Jeju. Dalam seminggu tuh kira-kira kapal itu bisa 3 kali bolak-balik ke sana dari pelabuhan Incheon ke Pulau Jeju. Jadi kayak emang udah sering. Dari pertimbangan itulah yang akhirnya membuat SMA Danwon yakin nih menggunakan kapal Sewol. Selain karena fasilitasnya memang bagus, staffnya juga dirasa pengalaman karena udah sering bolak-balik, dan harganya masuk budget. Jadilah mereka menyewa untuk berangkat di tanggal 15 April 2014. Namun entah emang udah pertanda buruk apa gimana ya, sewaktu hari H nih, ada aja halangannya buat itu kapal berangkat dari pelabuhan Incheon. Pertama nih, nakodanya tuh tahu-tahu nggak bisa datang alias absen, yang seharusnya saat itu in charge di kapal tersebut. Namun ya ini kan namanya suatu perusahaan ya. Kalau satu nakodanya nggak bisa, pasti ada tuh backupannya. Akhirnya ditempatkanlah nakoda pengganti yang bernama Lee Jong-suk yang berusia 69 tahun. Walaupun jatuhnya udah tua ya, udah kakek-kakek kali itu. Tapi sepak terjang beliau itu sebenarnya udah lama mengarungi lautan. Istilahnya kalau ke Pulau Jeju doang, itu mah udah makanan sehari-hari lah, kecil. Nah, sebagai nakoda pengganti, Lee Jong tuh dikontrak oleh perusahaannya selama 1 tahun dengan gaji 2.500 US dollar atau sekitar 30 juta rupiah gitu deh, gengs. Jadi ya tidak terlalu besar ya untuk tahun segitu, karena jatuhnya itu 1 tahun loh. Namun, ini kan
ceritain nakoda penggantinya udah dapet nih. Ada aja halangan yang lain. Kapal yang seharusnya berangkat jam 6 sore tuh tiba-tiba nggak bisa berlayar karena adanya kabut tebal. Yang waktu itu kabutnya membuat jarak pandang tuh kurang lebih hanya 1 kilometer. Karena memang jatuhnya dianggap berbahaya, makanya perjalanan ditunda. Ala-ala kalau kita naik pesawat jadi delay gitu. Setelah nunggu ini sekitar 2,5 jam, akhirnya pada pukul setengah 9 malam, peringatan bahaya untuk berlayar itu dicabut. Alias oke, sekarang kapal udah boleh berlaju. Nah, kapal sewa ini periksa-periksa dulu nih. Setelah kapalnya siap, akhirnya dijadwalkan lah untuk berangkat pukul 9 malam. Ya udah akhirnya berangkat deh tuh mereka dari Pelabuhan Incheon menuju ke Pulau Jeju. Dengan perkiraan waktu tempuh kira-kira 13 jam. FYI aja kalau naik pesawat terbang, itu waktunya sekitar 1,5 jaman ya gengs ke Pulau Jeju. Jadi emang jomplang banget nih antara pesawat terbang sama naik kapal. Nah, di kapal tuh awalnya perjalanan lancar-lancar aja. Tapi kan tadi mereka berangkatnya malam tuh, jam 9-an. Berarti kan ketemu lagi paginya, soalnya kan 13 jam. Nah, pas pagi-pagi, kapal ini tuh melewati Selat Mangol yang memang terkenal sama arusnya, gengs. Waktu itu, nakodanya si kakek Lejon, itu tuh Toto nggak tahu lagi di mana. Pokoknya jadinya saat itu, kapalnya tuh dinavigasikan sama petugas anjungan aja. Masalahnya, petugas anjungan ini belum begitu pengalaman dengan situasi-situasi laut yang lumayan ekstrim. Nah, jadinya petugas anjungannya nih, kayak salah memprediksi atau kayak salah ngeliat mungkin, di mana dia menyangka ada kapal lain yang melaju ke arah kapal mereka dari arah depan. Karena takut jadinya kan bisa tabrakan. Akhirnya dia meminta juru kemudi untuk berbelok menghindari kapal yang ada di depannya itu. Sayangnya, juru kemudinya tadi itu membelokkan kapalnya terlalu tajam, yang akhirnya membuat kapal tersebut hilang keseimbangan terus miring, yang jadinya tenggelam perlahan-lahan. Kapal itu diperkirakan terbalik sekitar pukul 8.49 pagi di tanggal 16 April 2014. Nah, waktu pas kapalnya mulai tenggelam tuh, para awak kapalnya nih bukannya lapor ke pos pemantauan kayak untuk minta bantuan gitu, untuk melakukan panggilan darurat, mereka nih malah sibuk nyelamatin diri mereka sendiri, gengs. Jadinya pada saat itu mereka ya tidak melakukan panggilan darurat untuk mendapatkan sebuah bantuan. Dan dari awal pun, dari pihak kapal ini nggak kayak ngasih safety briefing atau safety instruction ke para penumpangnya tentang cara menyelamatkan diri kalau ada apa-apa. Ya kayak biasa kalau kita naik pesawat ngeliat pramugari atau pramugara, biasa kan di awal tuh jelasin cara pakai sabuk pengaman gimana, ngambil dan buka pelampung tuh gimana, yang kayak gitu-gitu, gengs. Pokoknya yang ngelaporin pertama kali kalau kapal mereka dimulai tenggelam, itu tuh bukannya para awak kapal, gengs, tapi malah para murid dari SMA dan Won yang mencoba menelpon pemadam kebakaran di sekitaran wilayah itu pada pukul 8.52. Jadi kalau di luar nih memang emergency yang biasa ditelepon lewat HP, itu kalau nggak kepolisian ya pemadam kebakaran. Nah, waktu si murid nih telepon ke pemadam kebakaran itu juga jadi kayak miskom gitu, gengs. Jadi kan si murid tadi ditanyain buat ngasih tahu nama kapalnya apa, biar dibantu ngecek dan dihubungin ke kantor pusatnya. Nah, karena muridnya ini kayak nggak ngerti nama kapalnya apaan ya? Ya soalnya mungkin yang ngurus semua itu kan dari pihak sekolah. Kalau muridnya ya tinggal naik aja gitu maksudnya. Jadinya petugas kebakarannya nih minta tolong ke si murid buat ngasih teleponnya ke kapten kapal bilangnya. Nah, di sini memang terjadi miskom karena di dalam bahasa Korea pelafalan kapten kapal sama guru itu katanya sih mirip-mirip, gengs. Jadi sebutannya hampir sama. Makanya si muridnya nih ngiranya minta disambungin ke gurunya. Yang mana kan maksud sebenarnya itu disambungnya ke kapten kapal. Jadi memang situasinya di sini itu jadi jelimet dan memakan waktu, gengs. Padahal kan situasinya lagi genting. Ya semuanya tuh harus serba cepat ya. Karena kapal yang makin lama makin tenggelam di tengah arus yang deras. Akhirnya, meskipun memakan waktu yang lumayan lama, petugas kebakaran nih mengetahui kalau ternyata sebenarnya kapal itu adalah kapal Sewol. Mulailah mereka mencari bala bantuan. Sementara itu, balik lagi ke dalam kapal ya. Setelah sekitar setengah jam kapal itu udah miring, barulah para ABK-nya nih, anak buah kapal, ngasih semacam sinyal darurat. Dan bagian fatalnya adalah dalam keadaan darurat itu, para penumpangnya nih justru diperintahkan untuk stay aja di dalam kabin mereka masing-masing sambil menggunakan baju pelampung. Namun di sisi lain, para awak kapal tadi malah pada terjun ke laut untuk nyelamatin diri mereka masing-masing aja. Jadi itu penumpangnya semua ditinggalin di dalam kapal dan disuruh diam aja di situ coba. Padahal menurut aturannya nih, sama aja kok kayak di pesawat, semacam misalkan pramugari atau pramugara ya. Justru para awak kapal nih, termasuk kaptennya, itu harusnya yang stay paling akhir di dalam kapal untuk memberikan aba-aba penyelamatan kepada para penumpangnya dan memastikan semua penumpang itu dapat selamat, gengs. Baru nanti setelah penumpangnya udah selesai dievakuasi, udah pada selamat, giliran mereka lah yang paling akhir. Harusnya seperti itu. Makanya sebenarnya pekerjaan mereka nih gak cuman kayak kelihatan nge-serve penumpang aja atau ngelayanin penumpang, tapi memang nyawa taruhannya. Karena mereka nih harus benar-benar memastikan keselamatan para penumpangnya dulu, baru memikirkan keselamatan diri sendiri. Bukannya malah nyelamatin diri sendiri dulu, malah kabur dan malah membuat perintah sesat juga yang justru membuat para penumpang itu menemui ajal mereka di dalam kabin. Ngaco banget deh pokoknya ini peristiwanya, gengs.
Akhirnya, karena memang kan tadi dari awal tuh udah nggak ada safety briefing ya, ditambah lagi para penumpang disuruh stay di dalam kabin masing-masing ya, mereka kira emang begitu prosedurnya. Ya jadinya para siswa ini pada nurut, habisnya pada nggak ngerti apa-apa, dan hanya bisa berharap menunggu pertolongan, ya sebenarnya kayak melakukan hal yang sia-sia. Karena ya harusnya mereka tuh keluar dari tempat itu, karena ya semakin lama kapal semakin tenggelam. Ya ibaratnya kayak kalian pernah nonton film Titanic kan, kalau kalian tetap di dalam kapal, yang posisinya udah tenggelam, lama-lama kan kemasukan air, ya kalian ikut tenggelam di dalam kapal lah. Nah, dalam proses tenggelamnya ini, mereka ini baik yang menelpon orang tua mereka sambil nangis-nangis kayak minta maaf kalau ada salah ataupun kayak semacam ucapan mereka yang untuk terakhir kalinya lah. Kalau mereka tidak berhasil diselamatkan. Itu ngebayangin situasinya ini, gue aja sampai merinding, gengs. Lo tahu nih, sebentar lagi lu bakal mati gitu. Dan tinggal nunggu waktu aja kayak ngitung 1, 2, 3. Ih, nggak tahu deh. Yang mana ya akhirnya, mereka semua benar meninggal dan tenggelam bersama di kapal tersebut. Dan justru orang-orang yang memilih untuk terjun keluar dari kapal untuk ke laut, itu pada selamat, gengs. Yang mana rata-rata itu ya para kru kapal tadi. Pada kejadian itu, dari total 476 penumpang ditambah awak kru kapal, 304 orang meninggal dan 250 orang diantaranya adalah para siswa dari SMA Danwon. Jadi hanya ada sekitar 172 orang yang selamat yang akhirnya dievakuasi oleh kapal Bonhomme Richard, yang mana itu ada kapal perang dari Amerika yang memang kebetulan lagi patroli di sekeliling situ. Jadi memang kapal itulah yang istilahnya bisa paling cepat untuk menghampiri ke lokasi kejadian. Setelah berita ini tuh udah rame di mana-mana tentang sebuah tragedi pilu yang membuat SMA Danwon otomatis jadi sepi karena separuh muridnya telah tiada. Akhirnya kejadian itu diinvestigasi. Pada tanggal 17 April, kebongkarlah itu kebobrokan yang ada di dalam kapal tersebut beserta masalah birokrasi dari pemerintahan Korea Selatan. Dari hasil investigasi awal, itu kan memang diketahui karena penyebabnya kok bisa kapal sampai tenggelam karena kapal itu memang berbelok tanpa sebab secara tiba-tiba yang membuat kapal itu kehilangan keseimbangan kan. Namun, setelah ditelusuri dan investigasi lebih lanjut lagi, kenapa kapal itu bisa sampai kehilangan keseimbangan? Ternyata bukan karena belokannya aja yang tajam, tapi juga karena kelebihan muatan. Kapal yang ternyata hanya bisa mengangkut sekitar 987 ton saja, dalam kejadian itu tuh dipaksa mengangkut 3 kali lebih berat dari batas standarnya, yaitu akhirnya sampai mengangkut 3.608 ton, gengs. Soalnya di dalam kapal tersebut ternyata diisi 920 ton truk dan peralatan berat, lalu ada 131 ton kontainer dan 1.164 ton kargo. Jadi selain digunakan untuk mengangkut penumpang, biar lebih cuan nih, kapal ini sekalian aja juga deh mengangkut barang-barang yang jadinya melebihi muatan. Dan diketahui juga, keseimbangan dari kapal ini tuh bisa sampai bermasalah ya, karena sebelum berangkat nih, para kru kapal Sewol itu tuh memompa keluar ratusan ton air pemberat yang ada di bagian bawah kapal. Tujuannya, ya biar kapalnya nih bisa masukin barang-barang kargo itu lebih banyak lagi. Jadi yang namanya kapal tuh, itu emang ada semacam kayak air pemberatnya, gengs. Yang fungsinya, jika sewaktu-waktu kapalnya oleng, air yang bersifat mengubah bentuk sesuai wadahnya bisa membuat seimbang. Ya kalau air itu dipompa keluar dan malah kargo-kargo yang dimasukin, waktu si kapalnya miring, kargo yang merupakan benda padat itu nggak bisa menyesuaikan bentuk wadah. Jadinya ikutan miring ke samping. Akhirnya kapal jadi nggak seimbang dan tenggelam. Nah, penambahan berat yang tidak semestinya ini itu sebenarnya nggak lepas dari sebuah proyek yang dilakukan oleh perusahaan Chong Ye-jin. Harusnya proyek tersebut itu sebenarnya nggak pernah dapat kayak surat kelayakan atau kayak surat jalan gitu, karena memang tidak sesuai standar. Namun perusahaan Chong Ye-jin tadi disinyalir kayak memberikan suap kepada para pejabat pemerintah untuk memperoleh perizinan. Akhirnya pokoknya orang-orang yang dinyatakan bersalah ini ditangkap semua. Ya kapten kapalnya, petugas sanjungannya, pemegang kemudi, pokoknya satu perusahaan tuh itu ditahan karena mereka melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa. CEO dari perusahaan Chong Hae-jin Marine pun itu juga ditangkap dan dijerat untuk beberapa dakwaan. 2 diantaranya adalah menyuap pejabat pemerintahan dan menghilangkan nyawa manusia. Selain itu, para petugas di pelabuhan yang menerima sinyal darurat itu juga dianggap bersalah, gengs, karena dinilai tidak kooperatif dan dianggap lamban untuk menyelamatkan para korban. Pokoknya banyak banget yang dikritik habis-habisan karena kasus ini. Habisnya bayangin aja nih, bantuan yang datang saat itu baru datang 3 jam setelah adanya sinyal darurat. Dan itu juga merupakan kapal Amerika tadi tuh yang kebetulan aja lagi patroli di sekitaran situ. Dalam hal ini, petugas pelabuhan ini sebenarnya sudah meminta bantuan dari pemerintah untuk segera mengarahkan kayak upaya menyelamatkan para korban. Namun setelah dihubungin, pemerintahnya tuh justru menunda melakukan tindakan cepat dan baru memerintahkan
bahkan petugas penyelamatan di pukul 10.20 siang atau 1,5 jam setelah kapal tenggelam. Jadi nggak langsung gitu, gengs. Yang mana alasan ditundanya juga nggak tahu kenapa, dan bikin orang-orang jadi kayak pada bingung nggak sih? Kayak, ya kok ya ditunda? Emang ada yang lebih penting gitu dan nyawa manusia? Sampai harus nunda evakuasi kan kayak konyol banget. Dan gak cuman itu, waktu evakuasi jasad para korban, pemerintah juga dinilai lambat. Pokoknya dari kejadian itu, banyak banget kritikan kan. Sampai bahkan nih membuat Perdana Menteri Korea Selatan yang menjabat pada saat itu mengundurkan diri karena menganggap dirinya tuh gagal dalam menjalankan tugas. Dan setelah kejadian tersebut, karena hampir dari seluruh siswa kelas 1 SMA dan WUR itu meninggal dunia, SMA tersebut jadi kayak terbuka untuk masyarakat. Maksudnya banyak banget nih orang yang datang untuk mengenang saudara mereka dan berdoa di sana bersama. Dan para korban yang selamat ini pun, itu juga bukannya maksudnya bisa bahagia loh, gengs. Tapi baik juga yang jadinya stres. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah yang bernama Kang Mingkyu yang berusia 52 tahun. Di mana akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena kesedihannya melihat muridnya yang banyak tewas. So, itu cerita tentang tragedi yang sangat memilukan dari tenggelamnya kapal Sewol yang buat bayanginnya aja, aduh, merinding banget, gengs. Misalkan kalau kalian wondering nih kayak, aduh, gimana kira-kira ya kejadiannya? Itu situasinya para anak-anak yang nelfon orang tua mereka tuh gimana ya? Mungkin kalian bisa nonton film yang memang diangkat nih dari tragedi tersebut. Itu ada Intention di tahun 2018, In the Absence, sama After Spring. Yang jelas pokoknya ini menurut gue kejadiannya parah banget ya. Kur-kurnya itu jelas ngaco banget, dan ya kali main kabur gitu aja sementara mereka ini memberikan instruksi yang sesat. Aduh, udah nggak habis pikir deh. Oh ya, anyway, kalau misalkan kalian nih ada request, mau cerita apa lagi atau mau bawa kasus apa lagi, langsung aja komen di bawah ya, atau bisa tag gue di Instagram @hirotradifan. Yang pokoknya thank you banget semua yang udah nonton, dan thank you juga yang udah pada subscribe, yang sekarang udah sekitar 900.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat kalian yang udah tim gercep dan support terus. Ya semoga kedepannya bisa tembus 1 juta seru kali ya, doain aja. Pokoknya sampai ketemu lagi, berarti kita di kasus Missing selanjutnya. Dadah!